Ning nang ninang rerendengan cumarita pacantel rasa endah na ku asih na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji beserta guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Riana Sulistiani, guru di SMP Bina Harapan sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru program studi Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya akan melakukan ujian kinerja pada hari Rabu 14 Desember 2022 menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada materi perpindahan kalor membuat termos sederhana penghambat kalor. Berikut kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada peserta didik kelas 7 SMP Bina Harapan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, nah sekarang kita kan akan belajar IPA. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Kayaknya siapa nak? Gian? Oke, silakan Gian. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Dengarkan baik-baik. 1. Apa kemungkinan yang akan terjadi kalau kamu membeli minuman dingin tapi dalam kondisi yang sedang panas? Sudah? Cung yang sudah untuk nomor 1. Nomor 2. Bagaimana cara menjaga agar minuman yang kalian beli itu adalah tetap dingin? Kira-kira bagaimana cara menjaganya? Silakan masukkan ke dalam nomor 2. Farel, silakan ngumpulin. Mana Farel? Farel, silakan ngumpulin. Jadi kegiatan ini Ibu mau tahu pemahaman kamu sebelum melakukan pembelajaran berbasis proyek. Jadi sekarang duduknya yang rapi, posisi duduknya kayak gimana berarti? Kerjakan sebisanya saja. Ini pretest, Ibu bagikan kertasnya sekarang.
kemudian ada Ayu, dan terakhir ada Egi. Cung, siapa aja yang udah Ibu sebutin? Udah 4 orang ya? Ya, kalian nanti berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu mau nanya, sudahkah aplikasinya diisi semuanya? Siapa aja yang sudah, Cung? Kak, tolong ambil kertas pretestnya, nanti Ibu kasih. Silakan. Sekarang Ibu mau nanya, masih ingat gak materi di pertemuan sebelumnya? Masih ingat gak? Tentang apa waktu itu? Tentang perpindahan kalor. Ada berapa perpindahan kalor itu? 3. Betul ya? Ada 3, setuju? Yang pertama apa? Konveksi, betul. Yang kedua? Yang ketiga? Kalau kita ada yang namanya kalor, kalor itu kan panas ya. Oke. Kalau ada kalor, biar dia tidak berpindah nih, minuman kita tetap dingin. Berarti kan kita menghindari panas matahari biar tidak berpindah ke minuman yang dingin. Bagaimana caranya? Ada yang mau menjelaskan nggak? Oke, Ayu. Oke, silakan Ayu. Kalau untuk menahan perpindahan kalor, maka perlu indikator agar tidak berpindah dari lingkungan luar maupun ke dalam. Baik, pintar. Terima kasih Ayu. Kasih aplaus buat Ayu. Betul ya? Berarti kita perlu yang namanya isolator. Apa isolator? Isolator itu bahan-bahan atau benda yang tidak bisa menyatakan panas. Jadi kalor itu nggak akan pindah dari lingkungan luar masuk ke dalam minuman dingin, yaitu yang ada di dalam. Ibu sampaikan dulu motivasi belajar, acuan materi. Acuan materi itu, dengerin Ibu ya, acuan materi yang akan kita pelajari itu adalah perpindahan kalor. Kita bikin proyek, tapi acuan materi kita adalah perpindahan kalor yang konveksi, konduksi, sama satu lagi apa? Manfaatnya apa? Coba aja ke depan manfaatnya. Manfaat pembelajaran, kita itu akan membuat yang namanya solusi alternatif untuk bisa membuat produk yang bisa menghambat kalor. Kemarin Ibu udah bilang apa produk yang akan kita buat ya? Ada yang bawa apa tuh? Di belakang ada bawa apa? Bahan dasar untuk termosnya? Oke, bambu ya. Kemudian ini ada yang sama nih. Kelompok ini sama kelompok itu bawa apa? Styrofoam. Itu bawa bambu. Oke. Nah, tadi pengelompokannya sudah, nanti duduknya secara berkelompok. Capaian pembelajaran bab suhu, kalor, dan penguaian itu masuk ke dalam konten perubahan energi karena kita menggunakan yang namanya kurikulum merdeka. Itu fokus elemen IPA terpadu yaitu keterampilan proses. Keterampilan proses dilakukan kepada peserta didik dengan asesmen sumatif berupa merancang dan juga membuat produk. Jadi kita ini sesuai dengan kurikulum merdeka, kita itu akan membuat suatu produk, akan merancang, akan mendesain produk, itu kaitannya dengan yang namanya perpindahan kalor. Manfaat, acuan materi, sama capaian pembelajaran. Ada yang ditanyakan dulu kan? Berarti udah kebayang ya? Udah kebayang kita itu akan melakukan apa? Sekarang Ibu sampaikan, ketika kamu membuat yang namanya termos dan juga termos yang sifatnya sederhana, maka ingat-ingat ada beberapa penilaian yang akan Ibu lakukan. Coba cek ke depan. Penilaian yang pertama itu dari desain. Desain itu ketika kamu membuat rancangannya, itu nanti jadi poin plus. Yang kedua dari kalian memasukkan bahan-bahan apa saja yang dipilih. Itu penilaian kedua. Penilaian yang ketiga nanti adalah yang menguji efektivitas. Jadi siapa nih dari 4 kelompok yang paling bagus untuk menjaga dinginnya, itu jadi penilaian. Dan terakhir penilaiannya itu adalah tentang cara kalian presentasi di depan. Jadi nggak usah malu karena presentasi di depan itu adalah teman kalian sendiri. Ada yang tanyakan dulu? Udah paham? Ibu sampaikan. Satu, ini kegiatan kalian, tujuan kita. Peserta didik akan menganalisis fenomena perubahan suhu karena pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Apa kehidupan sehari-hari tadi? Ada kasus tentang apa? Minuman yang meleleh atau mencair
Dengan cara apa mengukur? Dengan menggunakan apa berarti? Coba lihat alat dan bahan yang kalian pegang menggunakan apa kira-kira kalau mengukurnya? Termometer. Dan setelah melakukan pembuatan produk, maka kalian akan mengkomunikasikan hasil karya. Artinya apa? Mempresentasikan di depan. Kita masuk ke kegiatan inti. Coba semuanya fokus ke depan. Ibu cek ya kesiapan belajarnya, duduk yang betul kan? Nah, posisi kalian itu menandakan kalian sudah siap belajar. Jadi fokus dan juga ceria. Coba senyum dulu atuh. Senyum dulu gimana senyumnya? Mari perhatikan fenomena kalau di samping. Ibu perbesar. Baca nggak yang ini? Baik. Sekarang ibu minta satu orang untuk membacakan artikel yang ibu ambil di bulan September tahun 2002. Berarti masih bulan-bulan kemarin ya. Jung, siapa yang mau membacakan artikelnya dengan lantang dan juga keras? Jung, siapa yang mau membacakan? Oke, Pika, silakan berdiri Pika. Saat beberapa kali suhu udara di kota Bandung pada siang hari mencapai 33 derajat Celcius dan sedang pada malam hari dapat turun hingga 19 derajat Celcius. Oke, terima kasih Pika. Nah, dari artikel yang sudah Pika bacakan, kalau siang hari berapa derajat Celcius yang di depan? 32. Tapi ketika malam hari naik atau turun? Turun. Kan kalian itu sekolahnya siang. Yang jadi masalah itu kenapa siang itu terlalu panas di kota Bandung. Nah, sekarang kalau lihat pertanyaannya di samping, coba jawab bareng-bareng. Lalu dari kondisi suhu di Bandung, apa yang menjadi masalahmu saat membeli minuman dingin dalam kondisi yang panas? Sebutkan, kemukakan 2 pertanyaan mendasar sebagai dasar kita dalam melakukan suatu proyek dari kasus yang di depan, yaitu tentang kondisi yang ada di kota Bandung yang mengalami kenaikan suhu. Siapa yang mau? Pertanyaan yang pertama siapa? Oke, silakan Anissa, coba dengarkan ya. Mengapa minuman dingin lebih cepat kehilangan dinginnya? Pertanyaan mendasar pertama dari Anissa, kenapa minuman dingin itu lebih cepat hilang dinginnya dalam kondisi panas? Tuh, kayak kasih plus buat Anissa. Baik ya, kalian sudah berani mengemukakan pendapatnya. Yang lain, coba Jung, pertanyaan yang lain. Oke, Devi, betul Devi? Oke, silakan Devi, berdiri deh. Bagaimana cara membuat dinginnya tahan lama? Itu menjadi fokus permasalahan kita dan juga sekaligus menjadi pertanyaan mendasar. Sekarang kalian akan duduk secara berkelompok. Dengerin ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 mejanya disatukan dan kita hanya perlu 2 meja. Silakan. Kita masuk ke tahap kedua, yaitu adalah dengan mendesain suatu proyek yang akan kalian buat. Yang namanya mendesain, maka kamu lihat bahan-bahan yang sudah kamu bawa, itu kamu gambar dalam kertas yang ibu sediakan. LKPD, maka tetap berkelompok. LKPD yang ini nih. Ada tulisannya. Coba cek. Yang pertama, untuk desain, ibu sediakan kolom di bawah. Coba cek semuanya ke depan. Kolom yang di bawah karena terlalu kecil, maka kamu ganti menggambar di kertas karton yang ibu sediakan. Paham sampai situ? Sekarang kamu cek lembar per lembar. Jika ada yang bingung, analisis bagian mana yang kalian bingung. Silakan. Bawa kertas yang sudah ibu bagikan? Sudah. Kertas yang tadi ibu bagikan, silakan gambar desainnya sesuai dengan bahan yang kamu miliki. Soal atau tambahan, coba cek ke depan. Kamu bisa
Nah, ada botol udah kamu pegang, itu dibawa dari rumah. Isolator tambahan, silakan kamu pilih isolator mana saja yang mau kamu ambil, itu ada di depan sesuai dengan desain gambar yang kamu buat. Silakan. Kok dibuat box ya? Boxnya berarti menggunakan apa? Styrofoam. Coba styrofoamnya yang mana? Itu? Oke. Berarti sisi atas, bawah, depan semuanya pakai styrofoam. Iya. Oke. Terus bagian tengahnya kalian simpan apa? Ini? Botol. Oh, bagian tengahnya berarti nggak pakai apa-apa. Oke, berarti kalian hanya memasukkan botol yang untuk tempat minuman dingin itu langsung ke dalam box yang kalian buat. Oke, sip. Nah, nih, ini desain dari kelompok 1 ya. Produknya coba lihatin, Egi lihatin, Egi. Nah, itu produk yang dibuat oleh kelompok 1. Dan kelompok 2, coba lihatin desainnya ke teman-temannya. Nih, ini desain untuk kelompok 2. Hampir mirip dengan kelompok siapa nih? Kelompok 1 ya, tapi ukurannya lihat. Apa perbedaan ukuran dari segi produknya yang dilihatin? Coba bandingkan. Styrofoamnya lebih apa? Yang ini lebih kecil. Oh, ini lebih panjang ya? Oke, itu produknya. Desainnya enggak Pak? Enggak Pak. Oke, ini desain dari kelompok 3. Produknya berarti coba lihatin. Nah, mereka mah pakai tambahan ini. Oke, kasih aplaus buat kelompok 3. Kelompok 1 udah kelihatan? Oke, ini adalah desain dari kelompok 4. Dia keluarnya pakai bambu ya? Biar waktunya tepat, maka cek dulu ke depan. Kita lihat dulu perencanaan dari yang namanya alokasi waktu untuk pembuatan desain. Pembuatan desain, alokasi waktunya itu adalah 10 menit. Karena kamu tinggal memastikan desain yang sudah kamu rancang sebelumnya, tapi secara sederhana. Sekarang baguskan biar desainnya itu sudah fix. Kalau misalnya isolatornya ada di ibu, maka silakan tambahkan bahan apa aja yang perlu kamu tambahkan, itu silakan ditulis. Kedua, dengerin dulu. Untuk uji efektivitas itu nanti ibu alokasi waktu itu adalah 20 menit. 15 menit untuk uji suhu dan 5 menit kalian untuk mengevaluasi. Paham sampai situ? Berarti desain gambarnya sudah. Kalau sudah berarti tinggal apa? Dibuat. Silakan buat. Udah, bahannya itu pasti kan sudah ada di mejanya kalian belum? Semuanya udah ada. Tidak ada yang tertinggal. Kalau tidak ada, silakan langsung buat. Berarti styrofoamnya mau diapain nih? Dibuat kayak gimana? Kotak kayak gitu kan? Oke, silakan. Oke. Kalau untuk kelompok ini pakai tambahannya apa saja? Kain basah. Terus bambu berarti ini di luar. Terus ada apa lagi? Botol kaca. Berarti tambahan bagian tengahnya kamu di sini pakai kain basah aja Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Tinggal memasukkan apa ke sini? Botol, kapas, sama silakan lakukan sekarang. Coba ibu mau lihat cara kalian gimana nyimpannya. Berarti yang mana dulu? Kapas dulu. Ibu apa ini? Silakan. Minuman dingin itu sudah ibu sediakan di depan. Kalian berarti tinggal memasukkan kemana? Ke 2 wadah yang berbeda. Satu buat disimpan di dalam termos, satunya lagi buat disimpan di mana? Nah sekarang kelompok 1 LKPD-nya jangan sampai lupa. Buka dulu LKPD-nya. Nah yang ini. Ada yang
Kemudian terakhir 13. Tiap berapa menit sekali? 3 menit sekali. Sekarang nanti suhu 0 itu ketika kamu memasukkan. Lihat suhu termometer yang ada di sini. Coba cek. Ini udah ada suhu termometernya. Itu adalah suhu utama. Kelompok 1 silakan bawa ke sini sampel dan juga termosnya semuanya masuk. Silakan bawa ke sini. Suhu awalnya berapa nih? Untuk kelompoknya ini. 2,8. Cek ya. Suhu awalnya berarti 2,8. Tulis di situ 2,8. Ini yang ini tutupnya mana? Nah, oke, sip. Sekarang ini kan di luar, yang satu disimpan di dalam. 2, 3, silakan. Berarti yang ini simpan di luar, yang sini masukin cepat. Kelompok 2, silakan ke depan ngambil sampel minumannya. Timernya berarti timer ke berapa? Coba lihat timernya. Timer ke 6. Nih, berarti kalian berapa menit lagi di sini? 1 menit 49 detik. Ini berarti masuk ke dalam pengukuran yang ketiga berarti ya. Masuk ke menit ke 6. Perhatikan ya timernya jangan sampai lupa. Tadi bunyi ya. Oke, silakan lanjut lagi. Ada yang tanyakan dulu nggak untuk kelompok ini? Berarti udah paham uji efektivitasnya? Oke, sip. Ini kan grafiknya itu suhu awalnya kan samaan ya. Ketika di menit ke 0 berarti suhu awalnya berapa? 4,1. Berarti kamu ini kan yang warna merah itu artinya di mana? Di luar. Silakan ambil garis ke sini. Nih, jadi nanti grafiknya ketahuan. Bentar, dilurusin dulu. Sok. Nah, lanjut lagi ke sini. Sok, bantuin sama temannya. Ya. Nah, bentar. Sekarang berarti tinggal warna hijau yang menandakan ada di dalam thermos box. Nah, lanjut masuk suhu awal. Suhu awal itu berarti suhu yang awal. Berarti berapa suhu awalnya? Oh, ini di sini sama dengan 4,1. Ini kan T itu adalah suhu akhir. Ini T1 atau T1 itu ada suhu akhir. Berarti berapa suhu ini? Yang lihat di situ 9, yang di luar yang di dalam. Yang ini kan yang merah dulu. Yang merah itu artinya yang di luar. 15,0 ya. Berarti suhu awalnya 4,1, ini 15,0. So, masukin. Jauh nggak perbedaannya? Nah, sekarang ini kan nanti kamu tuliskan dulu suhu akhir ke mana yang lebih rendah. Berarti mana yang lebih rendah, suhu yang di mana? Berarti suhu yang di dalam lebih rendah daripada suhu yang di luar. Ini suhu awal sama suhu akhirnya udah dimasukin. Udah, berarti tinggal dicari dulu perubahan suhu, yaitu delta T. Kalau sudah, kamu lihat di bawah ada kesimpulan. Kesimpulan itu kayak gini, dengerin ibu. Kesimpulan itu manakah yang suhunya lebih rendah? Suhu yang di luar atau suhu yang di dalam? Deskripsikan. Misalnya suhu yang di A lebih rendah daripada yang di B. Yang kedua, cari perbedaan suhunya. Perbedaan suhu itu adalah delta T-nya itu dikurangin. Misalnya di sini kan ada delta T yang suhu di luar. Ini ada suhu yang di dalam. Kurangi yang besar dikurangi yang kecil. Berarti kan dapat angka. Itu adalah perbedaan atau rentang. Paham nggak? Kalau sudah, kesimpulan yang ketiga, simpulkan apakah produk termos yang kamu buat itu efektif atau enggak dalam menjaga kedinginannya dibanding dengan lingkungan yang di luar. Oke, silakan. Sekarang grafik perbandingan untuk uji efektivitas pada kondisi ruang terbuka dan air dingin yang di dalam termos
yang kalian buat sudah dibuat belum grafiknya? Oke, coba kelompok 1 udah dibuat belum, Jum? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, berarti udah semuanya ya. Kalau sudah, maka kalian kita itu akan melakukan yang namanya analisis pertanyaan yang ada di LKPD. Mana LKPD? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Coba cek. Ada berapa soal di situ? Ada 5 ya? Silakan isi dulu. Ibu kasih waktu buat mengisi. Jika ada yang bingung atau ada pertanyaan yang kalian tidak paham, silakan tanyakan ke ibu. Silakan isi sekarang di masing-masing LKPD-nya. Sok, fokus. Tahap selanjutnya kita akan melakukan yang namanya presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan box penghambat kalor. Di bagian luarnya ada styrofoam sama botol sama termometer. Oke. Kalau botol disimpan di mana? Di dalam? Di Di dalam dalam. Berarti lapisan keluarnya apa ini? styrofoam. Styrofoam. Termometernya ditempel ya? Oke, berarti tertutup semuanya ketika dimasukkan. Oke. Silakan. Kenapa memilih alat dan bahan yang kalian pilih? Kenapa? Sebagai isolator mencegah terjadinya radiasi. Pintar, mencegah terjadinya radiasi. Kemudian botol ditutup. Kenapa harus ditutup apa? Mencegah perpindahan secara konveksi. Oke, ini semua bahan sifatnya apa tadi? Yang kelompok 1 sebutkan sifatnya apa nak? Adiabatik. Jadi memperkecil kemungkinan untuk terjadinya perpindahan kalor. Oke, silakan produknya seperti apa? Oke, ada botol. Oke, berarti yang ini mah tidak ditambahin apa-apa ya. Di dalamnya hanya botol yang luarnya itu dilapisi oleh yang namanya styrofoam. Silakan uji efektivitasnya. Suhu yang di ruang terbuka, suhu awalnya 4,8, suhu akhirnya 14,2. Suhu awal dikurangi suhu akhir sama dengan 9,9 derajat Celcius. Suhu yang di dalam termos, suhu akhir dikurangi suhu awal sama dengan 7,1 derajat Celcius. Oke, silakan. Apa kesimpulannya? Kalau misalnya suhu yang di luar itu lebih tinggi, sedangkan suhu yang disimpan di dalam termos box kalian itu lebih rendah. Apa kesimpulannya? Silakan bacakan kesimpulannya yang keras. Suhu yang di dalam termos sederhana lebih rendah, maka termos sederhana itu dikatakan efektif karena dapat menjaga minuman atau suhu agar tetap dingin. Perbedaan suhu di luar dengan suhu di dalam 2,8 derajat Celcius. Oke, untuk kelompok berapa? 2. Untuk kelompok 2 ternyata tentang perbedaannya itu adalah 2,8 derajat Celcius. Silakan tuliskan di mana? Silakan tutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih plus dulu. Kelompok 4 akan mempresentasikan mesin termos penghambat kalor. Mesinnya ada bambu dan kayu basah sebagai, dan di sini ada botol yang ditutup rapat untuk mencegah perpindahan secara konveksi. Oke. Berarti ini tambahan bagian lapisan dalamnya itu adalah kain basah. Depan, kalau tadi yang lain pakai kapas, inovasi yang sekarang ini pakai kain basah.
Karena kain basah itu dia nanti mencegah perpindahan satu secara radiasi dan juga tetap menjaga suhunya lebih stabil. Sekarang nih lihat dari desain, ada yang ditanyakan dulu nggak? Berarti perbedaannya ada di kain yang dibasahi oleh air. Itu untuk kelompok 4. Silakan uji efektivitasnya seperti apa? Silakan. Ini yang warna merah, ruangan terbuka, suhu airnya 12,9. Dan ini yang warna biru, yang di dalam termos, suhu airnya 8,7. Suhu yang di dalam termos berbeda dibandingkan suhu yang di luar termos. Jadi produknya kita buat efektif dengan perbedaan suhu yang dikurangi 3,6. Oke, berarti rentang perbedaannya itu adalah 4,2 untuk di kelompok 4. Oke. Dan dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kelompok 1, kelompok 2. Kalian, dengerin Ibu, kalian sudah hebat mempresentasikan dengan percaya diri. Yang paling efektif itu adalah rentang yang paling besar. Yang paling besar dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 berarti kelompok berapa? Kelompok 1. Karena ini paling besar ya, yaitu 6. Tapi karena ini jangan bingung dengan tanda negatif. Tanda negatif itu artinya perbedaan suhu yang lebih dingin. Berarti yang paling efektif itu adalah kelompok 1. Dan kasih aplaus buat kelompok 1. Kita ambil dulu yang namanya kesimpulan. Siapa lagi yang menyimpulkan fungsi alat depan? Siska? Oke, silakan. Sebagai isolator sama kain basah. Bu, Kain basah itu sebagai isolat. Oke, terima kasih Siska. Oke, silakan duduk Siska. Kasih aplaus dulu buat Siska. Sekarang ibu yang mengambil kesimpulan. Kita simpulkan bareng-bareng. Tadi ada yang pakai styrofoam. Terus ada pakai apa lagi? Kapas. Terus? Kain basah. Terus ada apa lagi? Udah? Bagian luarnya tadi ada apa? Kenapa memilih bahan-bahan tersebut? Mencegah perpindahan secara apa yuk? Tadi kedua, kenapa tutupnya harus ditutup rapat si botol itu? Kenapa nak? Perpindahan secara konveksi itu dicegah dari tutup botol yang ditutup rapat. Ternyata kesimpulannya yang paling efektif tadi ada di kelompok 1. Sedangkan kelompok yang lainnya juga bisa dikatakan efektif. Nah, kenapa karena bisa dikatakan efektif? Karena suhu yang di luar itu lebih apa? Lebih daripada suhu yang di dalam. Jadi yang di dalam itu lebih apa? Ibu sampaikan rencana tindak lanjut. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konsep kalor, tapi nanti akan menggunakan rumus fisika, yaitu tentang konsep kalor dan perpindahan serta zatnya, baik dari kalor jenis maupun dari masanya. Itu untuk di pertemuan selanjutnya. Refleksi dulu, apa kesulitan kalian dalam pembelajaran yang sekarang? Apa? Membuat grafik. Refleksinya tadi ada kelompok yang mengalami kesulitan grafik. Awas, grafik itu bagian bawah. Kamu lihat dulu keterangannya. Kalau yang di bawah tadi menunjukkan apa? Yang di bawah menunjukkan kan? Menit. Kalau garis yang lurus itu menunjukkan apa? Suhu. Dan juga lihat rentangnya harus teliti. Oke, paham sampai situ? Ada lagi nggak kesulitan yang lain? Nggak ada.
meja disikap. Sekarang kita tutup dulu dengan doa. Ian pimpin doa. Berdiri nak. Sebelum pulang, langkah baiknya mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Oke, terima kasih Ian sudah dipimpin doa. Sekarang waktunya self assessment. Bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran? Pemahaman materi setelah melakukan proyek dengan pembuatan termo sederhana. Aktivitas belajarmu bagaimana? Pesan untuk teman dan juga pesan untuk guru. Akan menempelkan emoticon untuk self assessment-nya. Silakan.